Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 1 September 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Cabang Labuhan Deli menghentikan satu kasus lewat restoratif justice atau keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pengancaman dengan senjata tajam. Restoratif justice atau keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian permasalahan yang memenuhi rasa keadilan. Seorang pelaku pengancaman dengan senjata tajam, Rizwan Arthur Huta Barat, warga desa Bandar Kelipa, Percut Setuan, Deli Serdang, terharu dan bersyukur setelah dinyatakan bebas murni oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Cabang Labuhan Deli di Aula Kantor Jalan Titi Pahlawan, Kota Medan. Setelah meminta maaf kepada korbannya yang juga dihadirkan, pelaku yang awalnya dikenakan pasal 335 KUH Pidana terhitung sejak Juli lalu, pelaku mengucapkan syukur dengan haru karena mendapatkan pelayanan keadilan restoratif. Namun melalui restoratif justice atau keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara yang bisa diselesaikan seperti perkara tindak pidana penganiayaan, pencurian, dan pelanggaran lalu lintas yang ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Cabang Labuhan Deli Anggara Surya Negara mengatakan, tujuan hukum dalam menangani permasalahan di masyarakat bukan tentang memenjarakan pelaku kejahatan semata, namun pemulihan terhadap orang yang berselisih yang berujung pada tindakan pidana hingga kembali berhubungan baik. Dalam hal ini pelaku merupakan tetangga korban untuk menjaga hubungan harmonis dalam bermasyarakat bertetangga. Kemudian ada keinginan dari tersangka pada saat pemeriksaan tahap 2 untuk meminta maaf dan berdamai kepada korban. Oleh karenanya kami fasilitasilah hal tersebut untuk dilakukan upaya perdamaian di kantor kami dan alhamdulillah tercapai. Menurut kami ini sangat bermanfaat dan bagus tentunya sehingga tidak timbul permasalahan yang berlarut-larut di kemudian hari di masyarakat. Artinya dengan selesainya permasalahan di antara kedua belah pihak ini, tentunya mereka yang bertetangga ke depan dapat hidup dengan nyaman dan aman dan rukun ke depannya. Restoratif justice atau keadilan restoratif dalam penyelesaian permasalahan sebagai bentuk penyelesaian permasalahan yang memenuhi rasa keadilan untuk menekan berkurangnya penghuni lapas dan rutan yang ada di Sumatera Utara. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan kembali menggerebek kampung narkoba di bantaran Sungai Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan pada Rabu siang. Sejumlah pemuda melompat ke sungai saat penggerebekan dilakukan. Sejumlah pemuda ini melompat ke Sungai Deli saat Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di bantaran Sungai Deli, Jalan Yung Panah Hijau, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Dua orang pemuda yang salah satunya merupakan warga setempat berhasil diamankan petugas kepolisian. Diduga mengkonsumsi narkoba di salah satu rumah di bantaran Sungai Deli. Dari hasil penggerebekan, petugas juga mengamankan barang bukti satu bungkus plastik berisi sabu, plastik klip, serta alat hisap seperti bong dan sedotan. Kepala lingkungan setempat Abdul Rahim mengatakan lokasi ini telah berulang kali digerebek petugas terkait narkoba maupun perjudian. Namun sejumlah pemuda masih bertransaksi dan mengkonsumsi sabu di bantaran sungai. Sejumlah pemuda melompat ke sungai dan 2 orang berhasil ditangkap. Penggerebekan dari Polres Belawan sekitar jam 10.40 WIB. Bukti ada 2 yang tersangka yang dibawa, satu warga lingkungan, satu mungkin orang luar lah gitu. Karena tersangka sudah dibawa oleh Polres. Ya, capek lah apa-apanya kan, mengayominya supaya bahkan orang luar yang banyak di kemari. Orang luar pakai apa ya? Yang sini ya. Tadi ada yang lompat ke sungai juga pakai? Ada. Berapa banyak pakai? Sekitar 1 orang berapa tadi itu? Ada 1 orang ya. Kedua terduga pengguna narkoba beserta barang bukti sabu serta 2 unit sepeda motor dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan dan diproses hukum. Sementara itu petugas masih terus berjaga di posko tangguh anti narkoba yang telah dibangun petugas bersama masyarakat.
Ratusan warga di Kabupaten Mandailing Natal menderita penyakit gatal-gatal. Penyakit yang mirip dengan cacar monyet ini telah mewabah dan membuat warga khawatir. Hampir 200-an lebih warga di Kelurahan Kota Siantar, Kabupaten Mandailing Natal menderita penyakit gatal-gatal disertai benjolan berisi cairan. Penyebaran penyakit gatal skabies ini terdapat beberapa kesamaan dengan cacar monyet, membuat warga khawatir. Penyakit yang sudah mewabah sejak 2 bulan terakhir ini menyerang anak-anak, remaja, orang tua, bahkan lansia. Untuk mencegah wabah ini agar tidak terus menular, pemerintah daerah saat ini mendirikan posko kesehatan, sekaligus melakukan pengobatan gratis kepada warga yang terserang penyakit gatal-gatal. Salah seorang warga Kelurahan Kota Siantar, Nur Aisyah, yang terserang penyakit ini mengatakan meski sempat sembuh setelah diobati, namun gatal-gatal yang dialaminya kembali berulang, bahkan semakin menyebar dan menular ke anggota keluarga lainnya. Penyakit gatal-gatal mulai menyerang dari sela jari-jari tangan, perut, dan kaki. Sembuh, datang lagi. Datang lagi. Udah berapa lama ini? Udah ada 2 bulan. Udah 2 bulan ya? Diobati datang lagi. Obatan datang lagi, obati datang lagi. Itu Apa aja. kira-kira penyebabnya? Enggak ada kata-kata lagi. Gatal-gatal aja. Gak tahu Gatal di penyebab. garuknya, langsung enggak apa. Itu yang kena satu kampung atau gimana, Bu? Satu rumah, Satu rumah. Ini yang Di rumah lainnya itu berapa orang kena? 5. 5 orang yang Semuanya kena. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution bersama Kepala Dinas Kesehatan meninjau posko kesehatan dan memastikan menuntaskan pengobatan penyakit yang menyerang warga. Dapat dipastikan wabah yang menyerang warga ini bukan cacar monyet yang merebak di sejumlah negara. Tidak ada cacar yang dihebohkan, tidak sampai ke Madinah. Ini penyakit biasa yang dari dulu sebenarnya ini sudah ada. Biasanya itu anak-anak kita yang bersama yang sering terkena penyakit skabies ini. Karena sudah asrama, maka tentunya dia pulang ke rumahnya. Nah, dari situ perkembangannya. Pemirsa, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara mencatat sebanyak 28.258 orang pendaftar sebagai pengendara roda 4 penerima subsidi BBM Pertalite dan Solar. Pendaftaran program penerima BBM subsidi dilakukan Pertamina dalam upaya penyaluran Pertalite dan Solar lebih tepat sasaran. Pertamina Patra Niaga berkomitmen dalam menyediakan BBM bagi kebutuhan masyarakat dan memastikan ketersediaannya cukup agar penyaluran BBM subsidi Pertalite dan Solar tepat sasaran di tengah masyarakat. Pertamina berinisiatif menjalankan program subsidi tepat dengan cara melakukan pendataan kendaraan pengguna Pertalite dan Solar secara online di sejumlah SPBU yang ditetapkan. Sejak 1 Juli 2022, Pertamina melakukan sosialisasi pendataan pendaftaran setiap kendaraan roda 4 sebagai penerima BBM subsidi. Pertamina Patra Niaga Regional Subbagut mencatat hingga Agustus 2022 sebanyak 28.258 orang pendaftar penerima BBM subsidi Pertalite dan Solar di Sumatera Utara. Dari data tersebut terus mengalami pergeseran di mana persentasenya sebanyak 70% kendaraan Pertalite dan 30% pengguna solar subsidi. Guna memudahkan masyarakat dalam berproses pendaftaran penerimaan subsidi BBM, Pertamina menyiapkan 12 posko pelayanan di sejumlah SPBU di Sumut dan 5 posko diantaranya di Kota Medan. Program subsidi tepat oleh pemerintah dan Pertamina guna memastikan penyaluran lebih tepat sasaran sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang berhak menikmati subsidi BBM dengan harga terjangkau. Hingga 1 September 2022 ini, Pertamina Patra Niaga Regional Subbagut sudah mencatat adanya registrasi dari konsumen baik itu Pertalite dan Biosolar yang melakukan registrasi kendaraannya melalui website subsiditepat.mypertamina.id sebanyak 29.845 orang yang ini merupakan konsumen dari kendaraan untuk Pertalite dan Biosolar. Dan kami mencatat adanya pelonjakan yang cukup signifikan dari rata-rata sekitar 1.000 orang per harinya pada tanggal 31 Agustus yang lalu terjadi lonjakan yang cukup signifikan
mencatatkan sebanyak lebih dari 5.000 orang perharinya yang melakukan pendaftaran melalui website subsidi tepat dan mypertamina.id, juga termasuk yang melakukan pendaftaran di posko-posko yang kita buka di beberapa SPBU yang ada di Sumatera Utara. Beredarnya isu harga bahan bakar minyak subsidi naik per September 2022, terjadi antrian panjang kendaraan di SPBU Kota Medan kemarin malam. Akibat antrian panjang di SPBU memicu terjadinya kemacetan kendaraan hingga 500 meter dan tidak ada satupun terlihat petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas. Beginilah suasana antrian panjang kendaraan di Jalan Katamso Medan kemarin malam akibat antusias pengendara roda 4 dan 2 untuk mengisi BBM subsidi pemerintah di SPBU. Antrian panjang kendaraan mengisi BBM menyebabkan terjadinya kemacetan yang cukup parah meski pengelola SPBU telah mengerahkan dengan memaksimalkan mesin pompa minyak yang tersedia. Kabar beredar pemerintah akan menetapkan kenaikan harga BBM Pertalite dan solar awal September 2022 di sejumlah media, membuat warga Kota Medan rela mengantri cukup panjang di SPBU Jalan Yosudarso Medan. Salah seorang pengendara mengaku rela mengantri cukup lama di SPBU dengan alasan stok BBM kendaraannya hampir habis. Seperti Bapak rela mengantri nih Pak, bisa diceritain Pak? Memang res, bukan soal apa. Ya. Memang res. Jadi mengantri lama tadi Pak ya? Baru. Hah? Baru kan Pak. Berapa lama ngantri Pak? Paling baru res 10 menit. Memang kebetulan res. Pun solar harganya masih stabil per 1 September 2022. Untuk harga BBM non-subsidi Pertamax Turbo dijual di Sumatera Utara senilai Rp16.250 per liter, Dexlite seharga Rp17.450 per liter, Pertamina Dex Rp17.750 per liter. Sementara itu pemirsa, uji coba pembatasan pembelian solar di SPBU di Kota Padang Sidempuan mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Terhitung pada September 2022 akan diberlakukan setiap kendaraan hanya bisa mengisi 40 liter BBM jenis solar. Antrian panjang BBM sejenis solar ini terjadi di SPBU Jalan Imam Bonjol, Kota Padang Sidempuan. Ratusan truk dan bus antar kota harus antri 1 jam lebih untuk mendapatkan 40 liter BBM jenis solar. Mulai September 2022, pihak SPBU mendata nomor polisi dan jenis kendaraan yang mengisi BBM jenis solar. Petugas hanya memperbolehkan setiap kendaraan mengisi 40 liter BBM jenis solar, dan akibat uji coba ini di SPBU Jalan Imam Bonjol, Kota Padang Sidempuan terjadi antrian panjang hingga memakan badan jalur lintas Sumatera atau Jalinsum. Ya, sama keluaran yang apa liternya itu Pak. Nomor pelat sama Liternya. sama liternya. Ini tuh apa Pak tujuannya? Kalau tujuannya biar kalau untuk pelatnya biar nggak ada yang 2 kali. Biar tidak ada 2 kali pengisian. Iya. Ini peraturan ini akan diberlakukan secara keseluruhan semuanya. Secara keseluruhan. Mulai kapan ini akan diberlakukan? Kalau apa ini enggak apa keseluruhannya tanggal 1 Tanggal 1 bulan 9 harus sudah mulai semuanya. Iya. Jadi kayak aplikasinya Pertamina. aplikasi ya. Salah seorang supir angkutan barang Nainggolan mengeluhkan terjadinya antrian selama 1 jam hingga aktivitasnya membawa barang menjadi terganggu. Ya panjang-panjang kan. Antrimu panjang-panjang. Ya, ada 1 jam baru dapat. Nah, pernah nggak antri terus tiba-tiba tidak dapat solar gitu? Pernah. Oh pernah juga. Pernah juga. Inilah pas antri gini tiba-tiba solar udah habis. Solar udah habis. Oh, jadi ada nggak dampaknya Bang terhadap perjalanan abang atau kemudian abang kayak gini kalau solar? Kalau dampaknya memang ada lah. Ada ya? Karena kita kan mengantar paket terlambat. Ya. Iya. Ini konsumen kita juga sering marah-marah sama kita karena keterlambatan paketnya. Sementara itu pemirsa, Bea Cukai Bandara Kuala Namu bekerja sama dengan BNN Provinsi Sumatera Utara dan Polda Sumut menggagalkan pengiriman narkotika dan penyelundupan obat-obatan ilegal bawaan penumpang maupun paket kiriman di Bandara Internasional Kuala Namu. Dari penindakan tersebut diamankan 2 penumpang Air Asia dari Kuala Lumpur, Malaysia dengan nomor penerbangan QZ123. 2 warga negara asal Malaysia ditangkap Bea Cukai Kuala Namu yang membawa narkoba pada saat tiba di Bandara Internasional Kuala Namu.
Kepala Kantor Bea Cukai Kuala Namu Elvi Haris memaparkan 2 pria yang diamankan pihak Bea Cukai pada saat tiba di Bandara Kuala Namu ini berinisial E dan M, warga negara Malaysia. Keduanya mengaku sebagai kontraktor dan arsitektur yang membawa koper berisi barang pribadi wanita, ditemukan narkotika jenis sabu metamfetamin seberat 7 gram, ketamin obat bius total seberat 1 gram, dan 5 butir pil Happy Five. Kedua warga Malaysia itu selanjutnya menjalani pemeriksaan ronsen di RSU Grand Med Lubuk Pakam, namun tidak ada ditemukan di dalam tubuhnya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, E dan M beserta barang bukti diserahkan ke BNNP Sumut. Bea Cukai Kuala Namu dan bidang P2 Kanwil Bea Cukai Sumut bekerjasama BNNP Sumut menindaklanjuti informasi terkait dugaan pengiriman narkotika psikotropika dan prekursos dengan modus paket barang kiriman. Selanjutnya menganalisa satu paket yang dicurigai berisi NPP yang dikemas dalam bungkusan paket asal Medan hendak dikirim menuju Jakarta Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1062 gram metamfetamin dengan dibungkus dalam kemasan makanan ringan potato crispy. Selain itu pihak Bea Cukai juga mengamankan 7 box berisi obat-obatan yang diduga ilegal dari Penang, Malaysia setelah mendarat di Bandara Kuala Namu. Sementara pembawa barang yang merupakan penumpang pesawat AirAsia dengan penerbangan QZ105 berinisial YKH dan L tidak dilakukan penindakan, hanya diberi waktu untuk mengurus izinnya. 1062 gram metamfetamin. Ini kalau 1 kilo sedikit. Ini dibungkus, modusnya dibungkus dengan kemasan makanan ringan potato crispy. Jadi seolah-olah snack, tapi isinya sabu. Itu yang narkotika. Kemudian satu lagi, ini pembawaan obat-obatan dalam jumlah yang tidak wajar. Tidak wajar untuk kebutuhan pengobatan sendiri. Atas barang penumpang terdapat timing X-ray yang mencurigakan. Berdasarkan atensi dari petugas X-ray, maka dilakukan pemeriksaan mendalam dan ditemukan 7 koli obat-obat yang dibawa oleh penumpang dengan inisial YKH dan L. Pemirsa, beragam informasi seputar aktual yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kegerangan hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah kita melangkah, poros berjuang tua. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara, 2. Satukan tujuan, hadap rintangan menuju perubahan. ASN berakhlak, kegerangan hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah kita melangkah, poros berjuang tua. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa.
melangkah, kita melangkah, Polres menjua-jua. Ahoy! PPRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Saatnya kita berubah, Polres menjua-jua. Ahoy! Polres menjua-jua. Yahoo! Terima kasih Anda masih dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Universitas Dharma Agung Medan menggelar kegiatan seminar nasional bertema Rajut Nilai Kebangsaan dalam Kebinekaan untuk menjaga keutuhan NKRI melalui penguatan karakter dan konteks kehidupan kampus. Hadir sejumlah narasumber, diantaranya Kepala BNPT diwakili Deputi 1 Bidang Pencegahan Perlindungan dan Radikalisme BNPT RI, Maijen TNI Nisan Setiadi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang, dan Kepala Kesbang Pol Sumatera Utara Ardan Nur. Ketua Umum Yayasan Dharma Agung diwakili Sekretaris Yayasan Robert Sihotang mengapresiasi tinggi atas diselenggarakan seminar nasional ini, apalagi tema yang diusung sejalan dengan nilai-nilai yang menjadi pedoman pendiri UDA, Dr. T.D. Pardede. Peran pemuda yang sangat dibutuhkan dalam mencintai Republik ini karena sangat dibutuhkan pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan. Rektor Dharma Agung Airin Silviani dalam sambutan sekaligus saat membuka kegiatan mengaku sangat menyambut baik kegiatan ini yang menjadi momen sekaligus pembuktian bahwa universitas sangat peka dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga NKRI. Dan pihaknya sangat tersanjung dengan kehadiran narasumber. Kegiatan ini juga menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dengan perguruan tinggi dalam menanamkan nilai Pancasila di kalangan mahasiswa dan berharap melalui kegiatan ini kembali bangkit jiwa Pancasila di dalam diri mahasiswa dan nilai-nilai nasionalisme sehingga segala bentuk radikalisme bisa terdeteksi sejak dini sehingga mudah diantisipasi. Melakukan seminar ini adalah untuk membangkitkan semangat anak-anak kita yang kita didik ini memiliki cinta terhadap bangsa dan negara dan untuk membela negara jika ada sesuatu yang ingin menggulingkan negara NKRI tersebut. Adapun tujuan hasilnya adalah kita ingin mendidik anak-anak ini, mengembalikan semangat mereka yang mungkin kita ketahui saat ini akan kecintaan Pancasila sudah berkurang dikarenakan mungkin karena perubahan waktu. Oleh karena itu kita sebagai akademisi mengingatkan kembali kepada mereka bahwa yang namanya NKRI ini harus merupakan tujuan kita membela negara dan bangsa untuk sampai darah titik terakhir. Ya, harapan saya mereka lebih mencintai NKRI tersebut. Oleh karena itu ya kita melakukan seminar ini itu tujuan awalnya supaya mereka tahu bahwa NKRI ini adalah harga mati bagi kita untuk membelanya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengaku sangat sederhana dalam berbicara Pancasila yang selalu diterapkan di tengah lingkungan masyarakat. Ia bahkan sudah 9 kali untuk berbicara Pancasila di luar negeri dan ini menjadi salah satu cara untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Sehingga apapun namanya yang menjadi gangguan bisa diantisipasi sebagai alumni UDA Medan. Junimart sangat bangga UDA yang menginisiasi kegiatan seminar nasional ini dan berharap Universitas Dharma Agung semakin besar dan menjadi kampus unggulan di Medan, khususnya di Indonesia pada umumnya. Universitas Dharma Agung sudah menyelenggarakan seminar ini secara baik dan nilai seminar ini menjadi masukan kepada anak bangsa. Apalagi kita hadirkan dari pihak BNPT yang menurut saya sebagai salah satu institusi yang mengawal Pancasila di negara ini. Yang kedua, sebagaimana tugas BNPT itu menurut saya adalah mencegah dan memulihkan para orang-orang yang sudah terpapar. Nah, ini menjadi tugas dari BNPT. Namun demikian BNPT tentu harus kita dukung juga ya dari segi anak bangsa. Ya, ini bukan menjadi tugas BNPT semata, kita sebagai anak bangsa sebagai anak yang harus ikut mengawal BNPT dan ikut di dalamnya.
melaksanakan tugasnya. Ketua Yayasan Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara melantik Profesor Maidin Gultom M. Hum menjadi Rektor Unika Santo Thomas periode 2022-2026. Pelantikan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan diawali dengan perayaan Ekaristis Kudus yang dipimpin oleh Pastor Daniel Erwin Manulang, OFM CAP. Pelantikan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumut diawali dengan pembacaan surat Ketua Pengurus Yayasan Santo Thomas Anton S. Tampubolon. Ketua Yayasan Santo Thomas Anton S. Tampubolon dalam sambutannya mengatakan bahwa estafet kepemimpinan dalam suatu organisasi termasuk lembaga perguruan tinggi adalah wujud meneruskan cita-cita para pendahulu sesuai dengan amanat pendiri Unika Santo Thomas Sumut adalah membentuk manusia unggul yang akan disumbangkan kepada negara dan gereja. Proses pembentukan manusia unggul dari sisi karakter jati diri dan sisi akademis adalah tugas pengabdian dari para pengelola. Untuk mewujudkan cita-cita para pendahulu, maka terdapat panca tugas rektor beserta jajarannya, yakni perwujudan jati diri Katolik pada seluruh sendi kehidupan Universitas Katolik Santo Thomas dan tidak hanya diperuntukkan kepada yang beragama Katolik, namun kepada seluruh umat beragama yang terdapat di kampus Universitas Katolik Sumatera Utara. Selain itu, perencanaan sumber daya manusia yang unggul atau Human Capital Management dan membuat peta jalan menuju universitas yang unggul, pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan, dan yang terakhir dalam tugas panca rektor adalah pembangunan SDM mahasiswa. Yang pertama, perwujudan jati diri Katolik sebagai sistem nilai di Unika Santo Thomas. Yang kedua adalah perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah peta jalan untuk menuju universitas unggul. Yang keempat tentunya adalah perbaikan pembangunan sarana prasarana yang berkelanjutan. Dan yang kelima adalah pembangunan mahasiswa, karena itu adalah core bisnis kita, mahasiswa. Mudah-mudahan dengan 5 panca tugas rektor dan seluruh jajarannya ini, kalau dapat dilaksanakan dengan bagus, suatu saat kita akan benar-benar menjadi universitas unggul di Sumatera Utara. Kita harapkan kesenambungan kepemimpinan. Kalau visi misi sudah tertuang kan, tapi kesenambungan kepemimpinan dengan tadi janji beliau supaya memimpin Unika ini dengan bagus ke depan. Profesor Dr. Maidin Gultom M. Hum mengaku akan melakukan berbagai upaya untuk menjadikan Universitas Katolik Santo Thomas Sumut berdaya saing dan siap menyahuti apa yang menjadi harapan pemerintah, yakni Indonesia maju dan SDM unggul. Untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pendahulu, rektor beserta jajarannya akan bekerjasama dengan yayasan dan pemerintah. Dikatakan melalui Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Katolik Santo Thomas siap mewujudkan apa yang menjadi harapan pemerintah dan juga para pendiri. Kita di dalam melaksanakan program Tridharma Perguruan Tinggi itu sebenarnya itu harus didukung oleh kualitas dan sarana prasarana termasuk SDM-nya yang berkualitas, itu akan menghasilkan para alumnus atau output yang berkualitas juga. Jadi saya pikir Tridharma Perguruan Tinggi itu harus betul-betul dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memang betul-betul unggul supaya bisa menghasilkan lulusan yang unggul, saya pikir. Kita nanti akan memperbaiki di dalam dulu dan kemudian kita nanti akan membina hubungan dengan luar, para stakeholders. Kita akan melakukan kerjasama termasuk kepada pihak-pihak industri, ya, karena sekarang universitas itu juga tidak bisa lepas dari industri, ya, profit gitu. Pelantikan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas diawali dengan perayaan Ekaristi Kudus dan dilanjutkan dengan upacara nasional. Pemirsa, Rumah Sakit Umum RSU Mitra Medika bekerjasama dengan BPBD Deli Serdang melaksanakan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana gempa bumi kepada seluruh pegawai di Rumah Sakit Mitra Medika Bandar Kelipa. Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan Medan Batangkuis, Dusun 11 Emplasman, Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percut Setuan.
Sebelum pelaksanaan simulasi, BPBD Kabupaten Deli Serdang memberikan pembekalan pengetahuan bencana kepada dokter, perawat security, dan pegawai tata usaha RSU Mitra Medika Bandar Kelipa. Beberapa materi kebencanaan disampaikan Kabid Kedaruratan dan Logistik Margalutan Nasution dan analis kebencanaan M. Zulfan. Direktur RSU Mitra Medika Bandar Kelipa, Dwi Ajeng Ayu Saputri Ritonga juga turut mengikuti sosialisasi dan simulasi kegiatan tersebut. Direktur RSU Mitra Medika Dwi Ajeng Ayu Saputri Ritonga menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim BPBD Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam hal tanggap bencana. Kegiatan rutin ini akan diprogramkan pihak RSU Mitra Medika Bandar Kelipa dalam rangka pengurangan risiko dampak bencana dan beberapa masukan yang diberikan BPBD Kabupaten Deli Serdang seperti membentukkan tim khusus tanggap bencana di RSU Mitra Medika Bandar Kelipa serta penyediaan alat radio komunikasi di setiap ruangan agar segera diupayakan. Ini merupakan simulasi dan pelatihan mengenai penanggulangan bencana darurat. Contohnya misalnya gempa, di sini dilakukan simulasi yang dilakukan oleh segenap karyawan untuk dapat mengetahui bagaimana bila terjadi gempa bumi di rumah sakit. Jika mereka paham apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Kabupaten Deli Serdang melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Margalutan Nasution menyambut baik rencana RSU Mitra Medika Bandar Kelipa yang akan memprogramkan kegiatan ini di setiap tahunnya. Gedung bertingkat seperti RSU Mitra Medika Bandar Kelipa yang memiliki gedung berlantai 11 ini seharusnya memprogramkan simulasi tanggap bencana. Jika perlu, membentuk tim khusus tanggap bencana sebagai insiden commander saat bencana terjadi. Lembaga Anti Narkobalan Kabupaten Toba menggelar bakti sosial menyerahkan bantuan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba. Penyerahan bantuan dipimpin Ketua Lan Wilson Dapitupulu dan jajaran diberikan langsung kepada para korban dan beberapa warga yang terdampak akibat bencana alam. Akibat bencana alam, banjir bandang dan tanah longsor menyebabkan 1 unit rumah hancur total diterjang badai banjir bandang dan beberapa rumah warga lainnya rusak akibat diterjang air dan material banjir bandang berupa batang dan ranting pohon serta bebatuan yang dibawa arus air sungai yang cukup deras dari atas pegunungan. Tepatnya di atas perkampungan warga yang tertimpa musibah. Di lokasi tersebut, Ketua DPD LAN Kabupaten Toba Wilson Dapitupulu mengatakan, akibat kejadian tersebut warga yang terkena musibah mengalami kesulitan dikarenakan rumah yang roboh dan tergenang dihantam banjir bandang. Pada malam kejadian, banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya. Mengingat penderitaan masyarakat akibat musnah banjir dan tanah longsor tersebut, pengurus Lembaga Anti Narkotika LAN Kabupaten Toba ikut merasakan penderitaan warga yang menjadi korban. Secara ikhlas dan kebersamaan seluruh jajaran pengurus organisasi LAN Kabupaten Toba menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan kepada para korban. Bantuan diserahkan secara simbolis melalui Kepala Desa Jangga Dolok yang didampingi para perangkat desa dan Camat Lumban Julu Besron Dolok Saribu. Dengan bantuan dari LAN Toba diharapkan bisa membantu dan meringankan beban penderitaan mereka, serta bantuan dapat menambah semangat para korban. Dari lembaga anti narkotika ikut perhatiin merasakan apa yang dirasakan oleh warga masyarakat di sini yang kena dampak dari banjir bandang tersebut. Jadi dalam hal ini kita dari lembaga anti narkotika memberikan bantuan untuk para warga yang kena dampak korban berupa beras, telur, supermie, gula, dan kopi bubuk tes. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK dinilai sangat baik dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. ANBK sebagai program Kemendikbud-Ristek Dikti sudah 2 tahun dilakukan sebagai pengganti dari ujian nasional. Pelaksanaan ANBK tahun 2022 adalah tahun kedua setelah tahun lalu pertama kali dilakukan. Sejumlah sekolah menyatakan ANBK sangat baik dan efektif meningkatkan mutu atau kualitas sekolah. Kepala SMA swasta Kecamatan Medan Timur, Fuad
Saprota Zega bersama Wakil Kepala Sekolah Parlin Gurning MPD pada pelaksanaan ANBK SMA dan SMK swasta Gajah Mada Medan Timur menyatakan melalui ANBK banyak hal dapat diketahui tentang keberadaan suatu sekolah, baik dari aspek manajemen, sarana, dan kompetensi peserta didik. Fuarota Zega menyatakan melalui ANBK yang dikhususkan untuk kelas 11 ini, sekolah dapat melakukan perubahan ke arah positif karena telah melalui penilaian objektif. Daripada asesmen ini, kita merasakan ada hal yang sangat objektif dalam hal penilaian diri sekolah itu. Kita tahu sebenarnya posisi kita di mana, baik dari segi manajemen, baik dari segi sarana prasarana, maupun apalagi dalam kompetensi-kompetensi peserta didik. Kita mendapat informasi yang lengkap dan yang utuh dari hasil penilaian melalui asesmen ini. Sehingga dengan melalui asesmen ini, hasil dari hasilnya itu bisa kita melakukan perbaikan-perbaikan ke arah positif. Menjadi pendorong bagi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan, memperbaiki hal-hal yang kurang dari segala bidang pengelolaan pendidikan di sekolah. Maka kita harapkan asesmen ke depan ini betul-betul siswa itu mengikuti dengan sungguh-sungguh. ANBK mencakup berbagai aspek, diantaranya literasi dan numerasi. Melalui literasi dapat diketahui sejauh mana logika berpikir dan menganalisa wacana termasuk berita dan materi pelajaran. Melalui literasi dapat mengelola apa yang bisa dibaca dan mengetahui kemampuan berpikir peserta didik. Sementara itu, melalui numerasi membuat peserta didik logika matematisnya diukur. Bahkan bisa menggunakan matematika di mana di dalamnya terdapat soal ekonomi, kependudukan dengan menggunakan logika berpikir. Dengan demikian diharapkan peserta didik memiliki kemampuan mengolah kehidupannya ke depan, dan di SMA swasta dan SMK swasta Gajah Mada Medan Timur ANBK diikuti 52 peserta didik yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristekdikti. Untuk peserta didik SMA dan SMK swasta Medan Timur, ANBK dilaksanakan sejak kemarin hingga hari ini di laboratorium komputer. Di sekolah ini peserta didik mengikuti ANBK melalui tahap kedua, yaitu hari Rabu dan juga Kamis. ANBK kemarin menyangkut materi survei karakter dan hari ini survei lingkungan belajar. Sebelumnya Kapsek, guru dan pegawai juga mengikuti survei lingkungan belajar. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Kegiatan hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah kita melangkah, poros berjuang-juang. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara, 2. Satukan tujuan, hadapi rintangan menuju perubahan. ASN berakhlak, kerja dengan hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah kita melangkah, poros berjuang-juang. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa.
Curah hujan dengan intensitas tinggi terus melanda wilayah Kepulauan Nias. Akibat hujan, aktivitas penambahan material galian C di beberapa sungai terhenti akibat luapan banjir. Khusus di wilayah Kabupaten Nias Utara terdapat sejumlah sungai yang berpotensi memiliki material galian golongan C seperti pasir, kerikil, dan batu, yakni Sungai Sowu Bogali dan Sungai Esiwa, serta Bolagasi yang membentang dari Kecamatan Namohalu Esiwa ke Sitolu Ori, merupakan lahan warga untuk menambang sumber daya alam material golongan C di dalamnya. Namun pada kondisi hujan saat ini seluruh aktivitas warga untuk melakukan penambangan pasir kerikil dan batu lumpuh total. Hal itu disebabkan meluapnya sungai tersebut akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kepulauan Nias. Selain tidak dapat mensuplai kebutuhan material untuk proyek pembangunan pengadaan barang dan jasa, warga juga mengeluh akibat lumpuhnya aktivitas mereka karena tidak adanya pemasukan pendapatan. Ya, selama 3 minggu ini kebanjiran sudah mulai tinggi dan begitu juga antisipasi pengambilan pasir udah berhenti sekitar 3 minggu lah. Makanya kami tidak bisa bekerja. Sementara itu pemirsa, aktivitas galian C yang tidak memiliki izin masih beroperasi di Desa Siongang Utara, Kecamatan Lumban Juli, Kabupaten Toba, menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Penambangan batu, pengambilan tanah, urung, dan pasir tersebut belum memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain belum memiliki izin pengambilan tanah uruk dan pasir, juga menggunakan alat berat sesuai dengan penjelasan pasal 2 huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada disebutkan bahwa negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Kabupaten Toba, Adil Manurung, saat dikonfirmasi menjelaskan kegiatan penambangan atau pengambilan tanah urung ini di Desa Siongang Utara, Kecamatan Lumpaculu, bahwa pengusaha hanya memiliki izin rekomendasi tata ruang saja. Sejauh ini belum ada tembusan surat izin galian C dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Perizinan Kabupaten Toba tentang kegiatan penambangan atau pengambilan tanah urung dan juga pasir di daerah Desa Siongang Utara, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Ketua Komite Masyarakat Danau Toba, Edison Manurung, mengatakan segala bentuk aktivitas galian C yang tidak memiliki izin di kawasan Danau Toba perlu ditertibkan. Saya mengatakan kepada Pak Kapolda kemarin, kita tidak mentolerir ada galian C di kawasan Danau Toba. Kita tidak mentolerir ada galian illegal logging di Danau Toba. Inilah tugas kita bersama. Karena UNESCO sudah menetapkan bahwa Danau Toba ini adalah salah satu proyek dunia. Ya, sudah hampir 3 tahun. Apabila ini tidak berhasil, ini akan dicabut oleh UNESCO. Oleh karena itu saya mengharapkan semua kelompok-kelompok tani ya yang berhubungan dengan kehutanan ini, mari kita transparan. Jangan ada lagi yang mencuri kayu atau membuat galian C ya. Ini kan sudah dilarang oleh pemerintah. Ya, tapi sebaliknya pemerintah harus memperhatikan apa sesungguhnya reward kepada masyarakat karena mereka ingin juga makan. Dengan seiringnya terjadi banjir dan longsor di daerah kawasan Danau Toba di daerah Jangga Dolok, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan pemerintah sebagai destinasi pariwisata super prioritas akan ditarik kembali. Pemirsa, tradisi nasi hadap-hadapan merupakan ciri khas suku Melayu yang sudah dilakukan sejak turun-temurun dari kerajaan Melayu. Adat makan nasi hadap-hadapan ini dilakukan pengantin dengan perempuan-perempuan dari keluarga kedua belah pihak duduk saling berhadap-hadapan membentuk 4 persegi panjang. Adat ini dilaksanakan dalam suatu tempat atau ruangan yang sudah dihidangkan berbagai makanan, diantaranya pahar yang berisi nasi lemak yang di atasnya ditancapkan puluhan bunga yang nantinya akan diperebutkan pengantin.
Selain itu, berbagai makanan ciri khas Melayu juga sudah terhidang seperti kue rasidah, manisan buah-buahan, jajanan, lauk pauk, dan makanan lainnya yang sudah jarang disajikan pada saat ini. Prosesi acara nasi hadap-hadapan dibawakan oleh 1 atau 2 orang pemandu acara dan diselingi dengan pantun yang khusus mengandung makna untuk menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal. Tahapan acara selalu diawali dengan berpantun yang digunakan sebagai pembuka dan juga digunakan sebagai penutup acara. Pertama-tama, pengantin wanita melakukan salaman atau sungkem kepada pengantin pria, menandakan awal dari pengabdiannya pada suami. Kemudian pengantin pria disuruh memilih makanan kesukaannya dan disulangkan pengantin wanita dan begitu sebaliknya. Selanjutnya pemandu acara memerintahkan pengantin untuk saling berebut bunga sebanyak 3 kali dengan syarat bunga yang dicabut harus berbeda warnanya. Bunga yang dicabut kemudian dihitung oleh pendamping pengantin mana yang lebih banyak mengambil bunga dan diartikan oleh pemandu acara. Di akhir acara, kedua keluarga yang ikut dalam prosesi nasi hadap-hadapan boleh mengambil atau memakan makanan yang sudah dihidangkan keseluruhannya. Pemirsa, pembuatan karet paku seng biasanya diproduksi oleh pabrikan. Namun di Dusun 3 Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, terdapat pengrajin karet paku seng secara manual. Dengan peralatan yang sederhana, hasil kerajinan Abdul Hamid Nasution mampu memproduksi ratusan karet paku seng. Berawal dari bekerja di tempat orang lain dan upahnya tidak sesuai dengan hasil kerjanya, Abdul Hamid Nasution terinspirasi untuk buka usaha sendiri di rumahnya dengan mencontoh peralatan pres manual untuk membentuk karet paku seng yang mendatangi bengkel tempat pembuatan besi dan berhasil membuat alat pencetak karet paku seng yang sederhana. Abdul Hamid merintis usahanya dengan mencari bahan baku dalaman ban bekas di tempat-tempat tambal ban mobil dan setelah berhasil memproduksi, ia mempasarkan ke toko-toko bangunan. Dalam satu hari Abdul Hamid dapat memproduksi karet paku seng sebanyak 5 bungkus besar dan 1 bungkusnya yang menjual ke toko bangunan seharga Rp30.000. Abdul Hamid Nasution mengatakan awalnya karet paku seng yang diproduksi ia jual ke toko bangunan terdekat di Kecamatan Batangkuis, namun karena situasi pandemi COVID untuk penjualan berkurang, bahkan stok menumpuk. Kemudian ia memasarkan keluar daerah hingga ke Tapanuli Selatan dan mendapat respon baik di sana. Untuk membangun sebuah rumah, toko, dan tidak semua yang memakai karet paku seng ini ditambah lagi produksi karet paku seng buatan pabrikan menjadi saingan berat produksi rumahan. Ia memohon kepada pemerintah untuk tambahan modal usaha agar dapat memperbesar usahanya karena penghasilan dari kerajinan karet paku seng tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, ditambah lagi ia harus membiayai 5 orang anaknya yang masih bersekolah dan ia khawatir kelima anaknya putus sekolah karena ketidakadaan biaya. Kalau masa-masa kayak gini kadang-kadang namanya usaha ini ya namanya lah Pak, kadang-kadang ada kadang-kadang enggak, kebanyakannya tidak ada. Kalau jumlah rupiahnya 30.000 Pak, jadi lebih kurang siapnya cuma 1 hari 5 Pak, paling banyak. Kalau harapan saya kalau pemainnya ada apanya modalnya, ya saya mau menambah pemainnya, contohnya kunci-kunci, gembok-gembok untuk sandingan ke membawa karet seng ini. Pemirsa, olahraga bulu tangkis di Indonesia semakin populer seiring meningkatnya minat anak-anak untuk berlatih bermimpi menjadi atlet berprestasi hingga di tingkat dunia. Guna mencapai atlet berprestasi tersebut dibutuhkan pembinaan sejak usia dini dari klub-klub olahraga sebagai tempat pengenalan pelatihan dan juga bertanding. Pencapaian melahirkan atlet berprestasi membutuhkan waktu dengan cara pembinaan yang berjenjang dimulai dari sejak usia dini. Dengan upaya pembinaan tersebut guna menggali talenta bulu tangkis anak usia sejak dini untuk dapat membentuk atlet yang sukses hingga ke kancah internasional. Salah satu klub bulu tangkis di Kota Medan, PB Angsapura, dalam kesehariannya berperan membina dan melatih anak-anak usia dini. Dengan memiliki 4 lapangan bulu tangkis, para pelatih berpengalaman membina anak usia dini di Gedung Gor Angsapura Jalan Arif Rahman Hakim Medan. Sebagai wadah pembinaan atlet bulu tangkis, PB Angsapura Medan telah banyak meraih berbagai prestasi kejuaraan, mulai dari tingkat regional dan nasional untuk anak usia dini.
Pelatih PB Angsapura Medan Armada Sembiring mengatakan 5 orang anak didiknya kini telah mengikuti pelatihan kejuaraan Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang. Sebagai pelatih berpengalaman yang sudah puluhan tahun membina anak usia dini di Kota Medan menjelaskan, untuk mewujudkan atlet berprestasi membutuhkan proses yang tidak instan ataupun waktu yang singkat. Pembinaan olahraga secara berjenjang perlu dilakukan sejak anak usia dini dengan rutin melakukan pelatihan dan mengikuti pertandingan. Pembinaan atlet anak usia dini sangat penting dalam pembibitan pelatihan olahraga dan merupakan barometer untuk melahirkan atlet berprestasi. PB Angsapura sudah lebih kurang hampir 20 tahun. Jadi 20 tahun sampai saat sekarang ini masih aktif membina atlet-atlet yang dari pra usia dini, anak-anak, pemula, pra usia dini lah yang bisa kita lihat nanti bakatnya ke depan gitu. Jadi kalau sekarang ini ya kita harus ya mengusahakan lebih banyak atlet yang dibina yang pra usia dini. Karena kedepannya semua klub berlomba-lomba memang untuk membina atlet yang sejak dini lah. Pembinaan maupun pelatihan olahraga bulu tangkis dilakukan PB Angsapura siap melahirkan atlet berprestasi serta menyumbangkan bibit unggul di tingkat nasional dan internasional. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ziva Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.